Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua. Seperti biasanya setiap harinya kita merayakan Hari Santo dan Santa. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022. Bertepatan hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Angela Merici Perawan. Beginilah cerita singkat tentang Santa Angela Merici. Dengarkan ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Angela Merici lahir di Desenzano del Garda, Lombardia, Italia Utara pada tanggal 21 Maret tahun 1474. Sepeninggal ibunya, Angela bersama kakaknya dirawat oleh pamannya. Ketika itu Angela berumur 10 tahun. Bimbingan pamannya berhasil membuat Angela dan kakaknya menjadi orang yang patuh dan taat beragama. Sepeninggal kakaknya, Angela masuk ordo ketiga Santo Fransiskus. Kemudian ia kembali ke Desenzano setelah pamannya meninggal dunia pada tahun 1495. Di Desenzano ia mengalami suatu penglihatan di mana ia sedang mengajar agama kepada para pemuda-pemudi. Penglihatan ini memberikan semangat baginya untuk mendirikan sebuah perkumpulan untuk para pemuda dan pemudi. Untuk maksud itu, ia mengumpulkan beberapa kawannya untuk mengajar anak-anak gadis. Pada tahun 1516, Angela pindah ke Brescia dan mendirikan sebuah sekolah. Karya pendidikannya berkembang pesat dan disenangi oleh banyak orang. Banyak kaum wanita diajaknya untuk membantu dia dalam karya pendidikannya itu. Bersama wanita-wanita itu, Angela mendirikan sebuah perkumpulan di bawah perlindungan Santa Ursula. Wanita-wanita yang menjadi anggota perkumpulannya dibiarkan tetap tinggal dalam keluarga latar agar supaya mereka tetap berhubungan dengan dunia luar. Hal yang dituntut dari mereka adalah kesediaan melaksanakan tugas-tugas dengan penuh semangat. Pengesahan dari tahta suci atas perkumpulan yang didirikan Angela tidak diberi dengan cepat. Sambil menanti pengesahan dari Bapak Paus, Angela berziarah ke Tanah Suci Yerusalem. Dalam perjalanannya itu, ia mengalami kejadian pahit. Kedua matanya buta. Namun, peristiwa ini tidak mengendurkan semangatnya untuk mengunjungi Tanah Suci. Ia melanjutkan perjalanannya sambil menyerahkan dirinya sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi. Imannya dibalas Tuhan dengan suatu mukjizat. Penglihatannya pulih kembali ketika kembali dari ziarah itu, tepat di tempat di mana ia mengalami kebutaan. Kira-kira tahun 1533 datang lagi 12 orang wanita untuk membantu Angela dalam usaha pendidikan anak-anak miskin dan buta huruf. Mereka berpindah ke sebuah rumah dekat gereja Santa Afra di Brescia. Di sini ia mulai membentuk ordo baru yang disebut Ordo Ursulin. Sri Paus ketiga mengesahkan ordo ini pada tanggal 25 November tahun 1535
Angela sendiri diangkat menjadi pimpinan ordo hingga hari kematiannya pada tanggal 27 Januari tahun 1540 di Brescia dekat Desenzano. Pada tanggal 30 April tahun 1768, Sri Paus Clemens yang ke-8 mengelari dia beata dan kemudian digelari santa pada tanggal 31 Mei tahun 1807 oleh Sri Paus Pius ke-7. Nah, begitulah cerita singkat tentang Santa Angela Merici Perawan. Buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini terima kasih telah mendengarkan renungan singkat tentang perayaan Santo dan Santa. Semoga dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih selalu dirahmati dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Besok kita ketemu lagi ya. Dadah. Hari ini hari Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7a dan ayat 10 sampai 17. Pada waktu itu, Daud melakukan yang jahat di hadapan Allah. Ia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Maka Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Natan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain seorang anak domba betina yang masih kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin, makan dari suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Maka ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah sabda Tuhan Allah Israel, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah sabda Tuhan, malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, dan orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian,
pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, karena dengan perbuatan itu engkau sangat menista Tuhan." Kemudian pergilah Nathan pulang ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua yang ada di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi Daud tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik, hari Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022. Peristiwa yang menimpa para rasul bersama Yesus di Danau Genesaret mengajak kita untuk merenungkan tentang siapa sebenarnya Yesus itu. Nasib naas dialami ketika datang angin taufan menerjang perahu mereka. Ombak besar menerjang dan air masuk ke dalam perahu dan perahu hampir tenggelam. Namun ternyata Yesus tertidur di dalamnya. Para rasul panik dan ketakutan dan bertanya dengan nada menggugat, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus menanggapi situasi itu dan sekaligus mewahyukan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dalam keadaan seperti itu memang semua murid merasa khawatir. Hidupnya terancam. Kalau perahu tenggelam, maka wajarlah kalau mereka kemudian berpaling kepada Yesus yang sepertinya tak menyadari situasi yang sedang menimpanya. Yesus yang sedang tidur diminta bertindak agar mereka tidak terancam keselamatannya karena angin sakal itu. Yesus lalu menghardik angin itu, "Diam, tenanglah." Sungguh mengagumkan, angin reda dan danau menjadi teduh sekali. Luar biasa, tentu saja para murid kagum sekaligus takut. Maka muncullah pertanyaan, siapa sebenarnya Yesus itu? Malahan Yesus balik bertanya, "Mengapa kalian takut dan tidak percaya?" Yesus menantang para murid untuk berani percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, utusan Bapa yang menyampaikan karya keselamatan untuk semua orang.
Tentu kita pun tentu merasa tertantang melalui peristiwa yang dialami oleh para rasul ini untuk lebih beriman kepada Yesus. Semoga demikian. Amin.